Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, ada ussalah al-wajhil akmal. Maksudnya adalah menegakkan sholat dalam pengertian sholat yang sempurna. Fi awqatiha, dalam soal waktunya, ya. Bi khusyu'iha, dalam soal khusyuknya, sholatnya. Wa adabiha, adab-adab sholatnya juga. Wa syurutiha wa arkaniha, surut ya, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat dikerjakan dengan baik. Walafzul iqama yusiru ilal husni wal itqan. Nah, kemudian Allah akan membahas dengan wa aqamus sholat, bukan wa fa'alus sholat, mereka mengerjakan sholat, bukan, tapi wa aqamu, menegakkan sholat. Kata-kata iqama ini menunjukkan ilal husni wal itqan. Artinya dia itu mengerjakannya betul-betul dengan baik, dengan teliti, dengan cermat. Makanya orang kalau hafal Quran itu ada istilah mutqin. Ya. Itqan itu isim fa'ilnya mutqin. Ada orang hafal Quran, kayak banyak lembaga Quran sekarang kan banyak habis. Itu orang hafal Quran mungkin juz 30, juz 28, juz 29 dia baca. Itu di depan gurunya dia hafal. Tapi begitu dia baca sendiri buat jadi imam sholat misalnya, lupa lagi. Itu namanya dia hafal Quran tapi belum mutqin. Kalau orang hafal Quran ya dengan itqan, dengan mutqin, dengan cermat, dengan ketelitian, maksudnya adalah dia akhirnya bisa pakai di mana aja. Dia jalan-jalan di mobil nggak perlu setel kaset lagi, dia aja ngaji misalnya baca Quran, nah dia hafal. Jadi imam sholat dia jadi bisa. Itu begitu. Itu namanya orang hafal Quran mutqin. Seperti Imam Masjidil Haram itu mutqin. Hafal Quran bukan sekedar hafiz, tapi hafiz al-mutqin. Hafiz yang mutqin. Ya, mim, ta, qaf, nun. Nah, sholat yang dimaksud itu adalah sholat yang mungkin, sholat yang betul-betul penuh dengan kecermatan dan ketelitian. Falaisal muradu ada usolah kaifama tahassol. Jadi nggak cukup dengan sekedar sholat yang dia kerjakan selesai. Bukan itu. Balil murad al-ityan biha ala afdalil wujud. Bahkan yang dimaksud adalah sholat yang dikerjakan dengan sesempurna mungkin. Jadi sholat itu dia betul-betul wudhu yang ada benar lengkap, nggak asal wudhu. Katakanlah kan banyak orang wudhu itu cuma keran air ditiupin, tangannya dimasukin, ini dimasukin, mukanya cepret-cepret gitu aja, mulut hidung yang itu aja. Nah kan mestinya sunnahnya, saya kayak mulut, sunnahnya kita kumur-kumur, goyangkan mulut kita, tangan kita balas jari-jari masuk, membersihkan apa yang ada di mulut. Sisa makanan jadi betul-betul habis. Kemudian hidung pun kita hirup. Ada al-istinsak, ya. Ya, subuh-subuh juga bisa istinsak. Ada orang bisa istinsak saja. Istinsak itu dihirup, ya. Istinsak dibuang. Tapi kalau dia istinsak saja, itu juga cukup sudah. Kalau nggak dibuang. Tapi dengan dia istinsak, dihirup dan dibuang, itu bahkan akan membuang kotoran atau virus atau bakteri yang ada di hidungnya, yang nyarang, yang nyangkut. Karena kan memang ada bulu-bulu ini itu supaya bakteri nggak langsung masuk, dibikin tersangkut di hidung. Makanya bulu hidungnya jangan dibuang semua. Orang yang bulu hidung dibuang itu keliru. Kalau bulu hidung dibuang itu semua virus, semua bakteri langsung masuk. Justru dengan adanya itu kita tidur itu nggak ada serangga masuk karena ada bulunya, ada rongga-rongga yang ini nggak bisa masuk ke sini. Mereka begitu. Ya. Jadi kalau itu dibuang, itu kan kita sudah semuanya ada bulunya. Nah itu semua istinsak dan istinsak itu butuh yang sempurna. Nah kalau ada kita masih awal-awal mungkin sakit di hidung, terus ada yang keliru ternyata. Banyak orang yang butuhnya sakit di hidung itu karena dia menghirupnya begini. Dari tangannya sedot, ini sudah ada angin, sudah ada rongga, itu yang bikin sakit. Mestinya air itu dimasukin. Jadi jangan sampai air itu jadi tersedot dari tangan langsung. Itu nggak akan sakit. Tapi kalau begini, nah dia udah kena angin. Nah, kena angin itu yang bikin sakit. Sedotnya begitu. Ditempelin. Hah? Iya, sakit karena di sini kita begini cara ngirupnya. Air ini dihirup. Itu sakit. Air itu dituang. Nah, kita sedot. Itu yang insya Allah jadi tidak sakit. Jadi jangan biarkan angin ikut masuk. Hanya air saja yang masuk.
Itu yang dasarnya. Setelah itu dikeluarkan. Itu bisa. Kenapa? Boleh, boleh. Itu ada hadisnya juga. Sekalian dengan kumur. Jadi kalau dengan kumur kan berarti kan masuk satu ke mulut, satu ke hidung. Itu nggak apa-apa. Nah, kalau itu berarti yang satu buang, yang ini langsung buang. Itu hadisnya justru ada hadis yang sahih di mulut dan hidung sekaligus. Yang penting maksud saya itu jangan asal. Kayak asal itu misalnya kaki ada keran, dia menggoyang-goyang ini kakinya gitu. Asal-asal aja bisa. Nah, itu betul-betul dipegang. Termasuk seperti waktu kita waktu di haji di Masjidil Haram berwudu, itu kan sebagian ulama sudah membolehkan itu disemprot. Itu semprot betul boleh, tapi jangan disemprot saja. Semprot terus digosok. Bukan disemprot cuma semprot, saya udah wudhu semprot aja. Keliru. Semprot terus diusap, digosok. Itu baru yang benar. Kalau cuma disemprot aja nggak betul. Terus digosok, jadi betul-betul kena tubuhnya. Kaki juga begitu. Jadi malah ada hadis Nabi, orang yang berwudu keliru itu adalah lain wailul lil aqabi minan nar. Celaka orang yang akab, ya, akab itu tumitnya itu nggak basah. Itu dikatakan well itu neraka well atau celaka. Orang yang duduk tumitnya tidak basah. Karena orang duduk kan suka bagian depannya doang. Tumitnya nggak basah. Karena dia nggak pegang. Kalau dia pegang, ini pasti basah. Nah, orang yang duduknya seperti itu saja bisa buat dia celaka. Nah, belum lagi sholat. Sholatnya dari mulai kita menghadap kiblat dengan betul yang kita yakini ini kiblatnya arahnya. Walaupun kalau sudah kita yakini ternyata salah, buat. Jadi kita betul-betul ikhtiar awalnya ke situ. Punya pandangan mata selalu ke titik tempat sujud. Itu ke titik tempat sujud. Jadi lagi berdiri arah tempat sujud, lagi ruku juga begitu. Nah, ruku ini banyak orang seperti saya juga termasuk bisa pakai kacamata kalau lagi baca itu karena kurang latihan otot mata. Salah satu latihan otot mata itu adalah ketika ruku. Ruku itu mestinya kita, ini ibu-ibu yang di online sambil melihat juga, itu kita ruku itu begini. Banyak orang yang ruku, dia begini matanya. Sujudnya dia lihat, dia begini. Nah itu keliru. Itu matanya jadi nggak begini. Mestinya dia begini, tetap lurus. Nah, matanya saja yang mengarah kita sujud. Nah, itu sedikit. Kalau di awal-awal coba ibu-ibu bapak sujud, ruku itu dengan bentuk yang seperti itu mata itu tertarik. Dia harus melirik karena harus kalau dia lurus lihat di bawah, bawahnya dia sejajar kepalanya. Tapi kalau dia ke titik itu agak begini, gitu. Itu melatih otot mata. Senam otot mata. Kan ada latihan otot mata tuh disuruh kita lihat bawah itu latihan otot mata. Nah, ruku itu sudah latihan otot mata juga sebetulnya. Ya. Jadi sujud, kita sujud dengan semua anggota badan yang 7 itu kepala, ya, kening ini, ya kalau bisa hidung, alhamdulillah. Nah, orang kita hidungnya nggak terlalu mancung, gitu. Jadi mungkin orang sujud nggak kena hidung, nggak apa-apa, tapi juga jangan diginikan, berusaha kena, ya, kening sama hidung. Tapi kalau nggak kena hidung nggak apa-apa, yang penting kening kena. Ya, itu kening, tangan, ini 2 sudah, lutut 2, kemudian kaki 2, itu 7 anggota badan. Jadi sholatnya juga begitu dan dia menghadirkan hatinya ketika sholat, bukan sekedar sholat bayar utang gitu lah. Jadi saya udah masalah kewajiban selesai. Jadi dia betul-betul sholat diperhatikan ya kalau dia di sholat di rumah supaya rumahnya juga banyak kegiatan ibadah di rumahnya sama kaum bapak ya. Sholat sunnah diusahakan di rumah. Sholat wajib kita ke masjid. Nah, ibu-ibu yang isi di rumah itu rumahnya dirapihkan. Kalau perlu ada tempat khusus buat sholat, bukan sekedar sholat di mana aja, sini sholat, tapi ada tempat khusus yang dia buat sebagai tempat atau ruang sholat keluarga, gitu. Jadi, kalau perlu beli sejadah yang bagus, yang kita juga sujudnya jadi nyaman, merasa enak, gitu kan? Ya kalau sujud, kalau yang nggak bagus kan, bagi satu doang dari cuci-cuci, lama-lama kan juga nggak nyaman, misalnya gitu. Yang rapi, semuanya jadi kita serius gitu untuk beribadah itu. Nah itu yang dimaksud ya. Di sini dikatakan lebih lanjut ya.
Al-muradu al-ityanu biha ala afdhalil wujuh, yaitu seseorang yang ketika menegakkan salat dengan pekerjaan yang paling baik, yang afdal itu. Minal khusyuk, kekhusyuannya, khudu, ketundukannya, itu salat itu penuh dengan rasa tunduk, wal i'tidal fi ruku' was sujud. I'tidal juga benar-benar lurus. Banyak orang yang i'tidal itu nggak nyampe, nggak lurus, atau terlalu bawah, disuruhnya lurus. Dan i'tidal itu pegangnya lutut. Ya, bukan pegangnya ini ada orang yang kaki pengen rapi ini dia maunya begini, pegangnya keliru, pegangnya lutut. Lutut itu pegang lutut, ya bukan pegang anggota di bawah lutut. Kama qala Ibnu Abbas pernah mengatakan begini. Iqamatuha, pengertian menegakkan salat kata beliau, itmamur ruku' was sujud wat tilawah wal khusyuk, yaitu seseorang yang menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan rukuknya, yang menyempurnakan bacaannya, kekhusyuan salat, wal iqbal 'alaiha fiha, dan betul-betul salat merasakan diri menghadap kayak orang menghadap presiden, menghadap atasan, pasti penuh dengan kesiapan hati, penuh dengan kesiapan diperintah. Ayo, siap kan gitu kan, mau perintah apa? Kita disuruh juga begitu. Ya, salat dengan penuh kesiapan hati yang siap untuk menerima perintah Allah. Wal muhafadzah ala mawaqitiha. Termasuk juga di dalamnya adalah berusaha menjaga waktu-waktu salat dengan baik. Wa jami'u ma wurida fil Qur'an 'anis shalah, ya, ja'a bi sighatil iqamah. Nah, ini yang menarik, dalam Al-Qur'an tentang salat selalu bahasanya bunyinya iqamah. Iqamatus shalah. Aqimis shalah, aqimus shalah, kan gitu. Enggak ada waf'alus shalah. Kerjakan salat, itu enggak ada. Yang ada selalu iqamatus shalah. Ini semuanya adalah litanbih ila ma dzakarahu fal matlub as-shalah al-khashi' allati hiya ibadah las salata allati hiya 'adah. Jadi bentuk kalimat iqamah menegakkan di sini untuk menjadi peringatan buat kita bahwa salat itu hendaknya harus khusyuk, penuh dengan ketelitian, kecermatan, kesungguhan yang menghadirkan hati, karena salat itu adalah ibadah, bukan kebiasaan, bukan ada. Bahasa Arab itu ada, ya. Waktu kita masih kecil kan diperintahkan sholat umur 7 tahun oleh orang tua kita, karena seluruh orang tua kita perintahkan anak 7 tahun sholat. 10 tahun dia belum sholat juga pukul, padahal 10 tahun belum wajib sholat juga, karena biasanya akil balik itu 11, 12, 13 tahun. Coba-coba ibu-ibu kita mau perhatikan, kenapa umur 10 sudah disuruh pukul? Itu karena sholat itu sangat penting untuk ia lakukan walaupun pada waktu umur 7 dan 10 dia belum tahu apa maksud dan tujuan ibadah sholat. Belum ngerti baca sholat itu, belum paham apa dia menjalankan sholat. Yang penting jadikan itu kebiasaan. Ternyata kebiasaan ini kalau kemudian dia dewasa ditopang dengan ilmu, dengan pemahaman, ini akan menjadi klop, orang itu jadi kuat. Kebiasaan didukung dengan ilmu itu menjadi kuat. Kalau kebiasaan saja, terus menerus kebiasaan sampai dewasa nggak pernah belajar, ya selamanya sholat jadi kebiasaan adat saja. Atau sebaliknya, kita yang misalnya kayak orang baru masuk Islam, mu'alaf, tentu saja baru dia umur 20 tahun, baru umur 30 tahun, baru dia sholat. Itu bagi orang itu nggak mudah. Sholat itu. Betul, bahwa kalau punya tempatnya saudara yang mu'alaf, itu sholat 5 waktu itu nggak gampang. Sholat penuh ketenangan, itu paling nggak dia cuma sholat tapi pikirannya kemana-mana. Mungkin matanya juga pengen kemana-mana ngelihat kayak gitu. Kayak anak kecil baru belajar sholat. Itu orang kalau baru masuk Islam begitu. Kenapa? Karena dia tidak didukung dengan pembiasaan sebelumnya untuk mengerjakan sholat. Padahal kebiasaan ini perlu untuk mendukung semangatnya jadi lebih sungguh-sungguh. Dia nggak akan terasa lagi beban karena udah biasa. Ya, kayak kita olahragawan yang udah biasa olahraga, suruh main bola 2 kali 45 menit, bagi dia nggak apa-apa, kuat. Ya Pak, kita yang nggak pernah latihan, nggak pernah training, suruh main bola 2 kali 45 menit, cuma lari 5 menit, juga nggak kuat lagi.
karena nggak ada kebiasaan. Ya. Nah, jadi kebiasaan ini harus nanti ketemu dengan pemahaman gitu dewasa. Begitu kebiasaan dengan pemahaman, jadilah itu betul-betul sempurna. Ya.